Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di YouTube channel gua Maula Chan. Oke teman-teman semua, di video kali ini gua tidak sendiri. Gua mengundang seorang teman gua yang cukup hebat. Beliau adalah lelaki yang sangat keren sekali teman-teman. Inilah dia, Fitrah Maulana. Padahal lu disuruh masuk ya. Hah, sekarang? Udah slow. Kapan sih bang masuknya? Ini dia, Fitrah Maulana. Masuknya kapan emang harusnya? Sekarang, udah. Tepuk tangan dong untuk Fitrah Maulana. Oke. Sebentar, ada yang tepuk tangan lagi. Cuman tak nampak teman-teman. Minum dulu. Kagak. Semut pada tepuk tangan. Terima kasih. Gokil emang kalian. Kayak saya nggak tahu lagi kalau nggak ada kalian. Kenapa Pak Fitri? Kenapa langsung nge-gym fitness? Otot gua. Langsung ngangkat barbel. Baik teman-teman semua, sambil melihat Fitrah ngangkat barbel. Di video kali ini seperti yang tadi gue bilang, gimana konser teman-teman. Sebenarnya ini adalah video yang sangat menyeramkan. Di video kali ini kita akan membahas sebuah cerita seram. Sebenarnya Fitra ini pernah nggak sih punya pengalaman horor gitu, Alfit? Gua? Iya. Entah di rumah, di kampus, atau bahkan di tempat-tempat lainnya yang pernah Anda kunjungi. KKN sih dulu pernah. KKN ini emang paling sering banget sih terjadi. Maksudnya banyak banget gitu kan cerita-cerita horor yang berasal dari KKN gitu kan. Karena emang KKN ini kan kuliah kerja nyender gitu. Gitu. Iya, gue kesel banget tuh sama orang-orang yang Bakat banget ya, orang ngeplesetin kata-kata KKN tuh. KKN, kuliah kerja ngerujak. Ya Allah. Kuliah kerja nyate. Ya Allah, ada lagi yang main ke curug, KKN kuliah kerja nyuruk. Ya Allah, masih aja. nyuruk. Gue bilang Ya tuh kan? teman-teman gue tuh, kalau lu plesetin berarti lu bukan teman gue. Ya udahlah, males banget. Baik banget tuh, set foto Banyak ngapain, banget KKN. pasti, Pak. Banyak Dan banget. kuliah kerja nyantai, Nggak ngapa-ngapain kan, padahal emang KKN lagi corona, jadi nyantainya di rumah. enggak pas tahun kemarin juga ya, pas angkatan kita KKN gitu juga banyak Banyak banget yang melesetin kalimat itu ya kan. KKN, kuliah kerja ngorok, kuliah Ya kerja Allah. ngerokok, Kuliah kerja ngendorse di rumah Pak RT ada RT tuh artinya retweet ya? retweet. Pak RT bener. tuh Pak retweet berarti. Sebenarnya artinya Pak retweet. Kalau RW jadi Pak WhatsApp. Kok RW? RT kan retweet. Kalau RW nggak bisa. Kalau RT itu retweet, ada, kalau RW. RW itu re-WhatsApp berarti. WhatsApp. Ada juga rewind WhatsApp. Ada juga rukun WhatsApp. Rukun WhatsApp ada. Memang kadang-kadang di WhatsApp tuh suka nggak rukun, Pak. Emang nggak rukun. Jangan kan di WhatsApp. Di Twitter juga banyak banget yang berantem. Iya. Adu-adu argumen, sok-sok merasa paling pintar. Parah Merasa banget paling tuh. jago, anggap gue ayam, gue bilang oh aja ya kan. Enggak, kalau di Twitter tuh sekarang lagi banyak ini. Video-video viral. Bukan yang spill ngendorse gitu. Spill bagus. Iya. Udah dapet M, dapet duit juga begitu-gitulah. Ya Spill Allah, ya. habis dipakai gitu banyak banget tuh. Astagfirullahaladzim. Jadi makanya mungkin dari situ mungkin banyak banget seleb tweet yang bermunculan ya. Mungkin dari situ ya, karena mungkin telah melakukan video-video yang barakallah. Waduh. Tadi keren banget Fitra tuh. Itu KKN tuh maksudnya ceritanya itu dari mana? Dari teman Anda sendiri ataupun Anda yang merasakan langsung, mengalami langsung? Enggak, itu tuh ini ya yang gue dengar. Oke. Gue dengar cerita pas zaman kita KKN tuh ada ini, pas kita KKN tuh Ada yang KKN? Iya. ada emang. Iya. Enggak, pas kita KKN tuh lagi rame-ramenya kisah ini loh, yang KKN-nya si Bima. Oh, Desa Penari. Lagi rame-ramenya. Iya, Bima, Ayu, Bima Ayu. Ayu Azhari itu ikut tuh dia tuh. Kuy, Ayu tuh dipanggilnya Kuy deh. Ayulah Kuy. Iya, jadi namanya Ayu Lestari panggilnya Kuy. Oke. Jadi di tempat KKN Anda
ada cerita yang sama seperti KKN Desa Penari? Apa tuh? Ada. Jadi tuh dulu gua sering begadang Kri. Di tempat KKN. Selama KKN berarti Anda sering banget begadang ya? Iya, atau bahkan sebulan penuh atau beberapa hari? Enggak sebulan penuh sih. Jadi kayak gua sering banget tuh KKN. Oke. Gue tuh bagian jagain motor. Oh. Sebenarnya gue inisiatif aja karena gue kan gak bisa tidur cepat ya. Iya Pak. Tidur pasti jam 3. Jagain motor. Berarti dengan Jadi kata lain Anda sebagai security posko. Posko security gue. Jadi terus? karena gini tempat KKN gue tuh kan gak aman ya. Maksudnya kita tahu nih ini kita orang baru pasti takutnya diincar gitu. Pasti. Nah teman-teman gue anjingnya mereka tuh bawa motornya bagus-bagus Pak. Ya Vixen, NMAX, Vario 150 gitu-gitu. Ya itu motor-motor yang mengundang maling dan segala kebrutalannya teman-teman. Walaupun yang pasti hilang beat kan biasanya kan. Pasti, iya kan. Sampai ada yang bilang kalau motor lu nggak mau hilang taruh sebelah motor beat, soalnya motor beat yang diambil biasanya gitu kan orang kan. Nah, berarti beat adalah tumbalnya. Ya kan, nah, rasakan kamu beat. KKN gua gua juga beat. Motor beat hilang udah. Jangan dong. Nah, di tempat KKN gue itu ini parkirnya tuh di luar. Karena kan di dalam kan buat tidur cowok kan. Pasti dong. Parkir juga pasti di luar. Iya, cewek-cewek yang di kamar, cowok-cowoknya tidur di bukan di halaman, di ruang tengah gitu. Iya bener, sama. Pokoknya yang paling diutamakan itu kalau misalkan kita dapat posko buat KKN, yang paling diutamakan itu ialah perempuan yang di kamar. Oh, lu tuh namanya posko ya? Posko, Pak. Kalau gue di kontrakan. Beda. Ada yang di kontrakan, ada yang emang dapat rumah khusus gitu kan untuk ditempati sama. Ya gue itu rumah khusus. Oh, rumah khusus. Kontrakan tapi namanya. Namanya makanya pas temen kontrakan. gue nanya, "Lu lagi di posko gak?" Gue gak di posko ya, gue di kontrakan KKN. Oh iya. Kita nyebutnya kontrakan. Jadi kan beda-beda kan. Beda-beda ya. Nah, jadi itu gue malam-malam. Gue tuh selalu malam tuh gue ngedit, gue ngerokok, entah nonton video. Nah, biasanya gue nggak sendiri, gue temen ngerokok gue. Oke. Tiba-tiba malam-malam tuh gue lagi ngedit sendiri. Jadi nggak jauh. Jadi kan ada pagar gitu ya. Pagar setinggi sepinggang kita lah, enggak? Ya sepinggang kita lah. Sepinggang kita. Oh, untuk ngehalangin. Bukan sepinggang, sorry, sedada. Dada, pasti tingginya seperti sedada kalau misalkan pagar itu biasanya. Oke, kemudian? Pagarnya pagar ayu tuh. Jadi cakep banget. Prasmanan. Masih. Nah, terus ini Kri, apa namanya? Dia itu tiba-tiba gue lagi ngedit ada suara seret gitu. Ya kan. Wah, kan gue pakai headset tuh. Iya, awalnya nggak dengar. Iya, terus gue buka kok. Gitu lagi suara lagi seret. Itu tuh suaranya tuh suara ini loh, kayak suara trashback yang diseret. Oh iya, tahu. Tahu kan lu? Paham, Seret gitu kan. Iya, seret gitu. Oke, kemudian habis itu gue ngedit lagi ya bodo amat lah. Tapi headsetnya gue copot. Satu atau dua-duanya? Satu. Biar kalau misalkan dipanggil denger lah. Dengar. Atau mendengar suara pun pasti ngedenger. Iya, Oke, satu yang masih di kuping, satu yang dicopot. Kemudian? Tapi gue lupa tuh yang sebelah kiri apa yang sebelah kanan headsetnya yang gue copot. Pasti nggak di hidung ya kan, nempelnya tuh serem pasti. Yang satu gue taruh hidung, karena kan nganggur nih. Oh iya benar. Taruh di hidung. Nganggur di hidung. Taruh di hidung temen gue. Soalnya hidung gue kan pesek kan, jadi nggak masuk tuh headset. Ke temen gue yang mancung gitu. Oke terus. Habis itu kedengeran lagi Kri. Seret gitu. Wah, akhirnya gue penasaran dong, gue belum pernah ngeliat. Wah, samperin. Set, pas gue lihat ternyata orang minta minum. Iya. Ternyata dia seret. Iya. Gitu, Kri. Anjing serem banget ya. Haus. Seret bro. Ya, panik. Jadi sebenarnya yang cerita Fitra tadi itu menggambarkan orang yang aus. Seret. Kayak gitu teman-teman. Kemudian tapi dia habis itu minum. Gua kasih minum. Tapi kayak iya. Oke. Nih bang minum biar lu nggak seret gitu ya. Oke. Itu sih serem banget sih menurut aneh sih. Tapi di tempat KKN gua itu. Oh ada lagi. Ada ini Kri, ada apa deh namanya? Ada orangnya. Bukan. Ya. Kalau suara-suara tuh sering banget. Jadi tuh di tempat KKN gua itu ada boneka.
Oh alah. Ada boneka gitu. Jadi Boneka yang emang udah ada di kontrakan itu atau emang kalian Iya, yang bawa? ada di kontrakan itu. Boneka cantik. Oke. Dari India. Iya, Boneka nikah cantik kepak, dari India. Nah, jadi gini, rumah di kontrakan gue itu adalah rumah yang udah nggak ditempatin hampir setahun. Oh alah, udah Setahun. lama Jadi banget itu, dong. Jadi itu kalau rumah kayak sekretaris gitu. desa. Terus karena sekretaris desa ini ngerasa rumah Rumah ini nggak ditempatin, nah, akhirnya dia tinggal di rumah orang tuanya gitu lah. Oke, Ya ya kan? paham. Jadi Sekretaris rumah ini desa. dikosongin, jadi dia Kosongin, pindah ke memang rumah orang tuanya. Memang buat dikontrakin kayaknya. Oke, Nah, jadi udah ketika gitu, kalian datang, kalian ditempatkan oleh aparat desa untuk tinggal di sini. di situ ya. Oke, Awalnya kemudian tuh nggak mau sekretaris desa, tuh akhirnya di lobby sama yang petinggi punya desa rumah. gitu. Oh iya. Udah, ini ada teman-teman KKN, KKN. teman-teman mahasiswa mau KKN, tolong diterimalah di sini gitu. Oke. Terus lebih harga, dapat deal, kita tinggal situ. Tinggal lah. di situ ya. Itu Nah, rumah posisinya pas gua datang ke sana itu kotornya kotor banget, Kri. pasti. Soalnya kenapa? Udah setahun tidak ditempati. Hmm. Rumah yang 40 hari saja tidak ditempati, itu akan kotornya minta ampun dan mengundang pasti Hajatan soalnya. hajatan itu pasti kan. Ya ada prasmanannya, ada pagar ayunya tadi kan. Apalagi yang setahun. Iya, Yang hampir setahun, yang bahkan konon itu sangat sudah menjadi markas lah kalau bahasa paranormalnya mungkin ya. Nah udah gitu, Kemudian? kita bersihin lah. Pasti. Bersihin. Dan gue tuh iseng kan. Tiba-tiba pas gue lagi dibersihin di dalam lemari itu ada boneka Upin Ipin. Tapi si Upinnya doang. Oh, oke. Gue nggak tahu nih Ipinnya mungkin lagi Dia ngambil lagi S2. ngambil S2 mungkin dia di Malaysia lah kena. Oke. Ada Upin doang. Nah, Upin itu yang ada ini sih jambul kecilnya itu bukan? Nggak ada. Itu Ipin. Oh, yang Ipin ada. yang berjambul kecil. Gue tahu itu si Upin soalnya di bajunya tuh ada tulisan Y. Kok ye? Bukan U? Yupin. Ya U dong. Jadi di baju tuh tulisan Oke. U, berarti Upin Iya, dong. bener-bener. Nah, gua Kirain ye itu Yogs. nah, iya. Nah, Terus habis dibersihin, nemu boneka itu. itu, nah, boneka Upin itu habis itu langsung gua pakein baju Marky Chaps. Waduh. Biar suka traveling dia. Beli baju Marky Jam. Ya, jangan lupa. Oke. Jadi gua tuh langsung ngangkat si Boneka ini. Terus gue lihat, gue bersihin, langsung gue kasih nama Uwi. Uwi itu siapa? Karena U. Kita nggak mau manggil gue nggak mau manggil Upin, jadi Uwi. Uwi. Nah, Uwi itu. Oke, paham. Akhirnya si Uwi ini, karena kan satu teman gue cabut, Kri. Teman gue satu cabut, Cabut karena dia KKN internasional. sama di kelompok Ya kan? saya pun seperti itu, Ada Pak. satu orang yang ada. dia ikut UNESCO gitu, UNICEF apa gitu ya. Oke. Ya, pokoknya Pokoknya internasional. KKN Akhirnya satu internasional. orang gak ikut, satu orang cabut. Nah, gua menganggap si Uwi ini adalah pengganti temen gue yang cabut ini. Oh alah, jadi energinya pindah ke boneka itu ya. Nah, Tenang gua aja, gue ikut kok. si Uwi ini itu gua ajak ngapa-ngapa kegiatan apapun di kontrakan itu gua ajak, Ri. Ngaji, misalnya lagi ngaji, Oke. ya gua dudukin di sebelah gua. Oh alah, subhanallah. Bener-bener apa ya? Bener-bener gua Sangat islami sekali. rawat dia sebagai Anak-anak. anak-anak. Oke. Kayak misalnya nongkrong, gua bawa dia ngedit, gua taruh sebelah gua. Sampai akhirnya Itu ngeri sekali. 2 hari 3 hari kemudian itu mulai ada kejanggalan. Gua nggak tahu karena si boneka ini atau enggak, gua nggak tahu sih. Oke. Tapi mulai ada kayak suara anak kecil lari, suara anak kecil ketawa. Oh alah. Terus ya banyak lah hal-hal kayak gitu. Jadi mungkin dari sumbernya ini gara-gara boneka ini Nah, mungkin gua mengundang gua dia nggak tahu yang tuh. pemilik boneka itu. Gua nggak tahu karena si boneka itu, karena si Uwi ini atau enggak, gua nggak tahu. oke, Tapi ya. semenjak gua mainin itu, itu mulai terjadi tuh kejanggalan-kejanggalan itu. Masalahnya gua nemu si boneka Uwi ini bukan di hari pertama kita beres-beres, tapi 3 hari. Setelah 3 hari kita di setelah sana. beres-beres. Iya, jadi 3 hari paham. setelah 3 hari di sana, gue baru kok ada boneka. Gue nggak tahu itu karena gue nggak nyentuh tempat Oke, itu atau memang tiba-tiba ada, gue nggak tahu. Pokoknya pas hari ketiga gue lagi ngecek barang, ada boneka Upin itu. Boneka Upin itu kemudian diberesin lah, dibersihin kan, dan dibawa kemana-mana, setiap kegiatan pasti ikut. Ya, Dan dari situ sudah mulai banyak kejanggalan. Iya. Tapi yang mengalami kejanggalan di kontrakan itu cuma Anda doang apa teman-teman Anda yang lain?
teman-teman gue sih lebih ke suara. Sebenarnya ke suara, lebih sering ke suara. Karena anak kecil lari, Iya. terus Kalau ada itu yang ketawa. kalau itu masih mending lah. Iya, dan itu tuh masalahnya ketawa itu, dan itu tuh ketawa begitu itu tuh terjadi setiap jam 2:30 malam. Paham gak lu? Waduh. Setiap jam 2:30 malam. Hal itu terjadi hampir setiap hari. Iya. Dan kayak wajar aja gitu. Oke, paham. Gitu sih. Oke. Jadi gara-gara boneka aja itu bisa mengundang atau bahkan memberikan sesuatu yang janggal ya. Iya. Oh, gue ingat. Jadi Jadi boneka serem banget. gue ingat ada satu kejadian yang menurut gue ini nggak masuk akal banget, Kri. Oke. Masih di tempat yang sama? Masih di tempat KKN. Di kontrakan itu? Ini cerita horor KKN gue. Oke. Nah, jadi waktu itu ada jadi gimana ya? Gua itu gue tuh gua kan tidur tuh selalu jam 4, jam 5, jam sholat subuh gue tidur. Jadi anak-anak tuh ketika ada acara pagi, gue tuh nggak pernah dibangunin. Maksudnya emang sengaja tidak dibangunin atau untuk biar tidak ikut, apa emang tahu kalau Anda ini bis begadang apa gimana? Enggak, anak-anak tuh tahu. Pokoknya setiap ada acara pagi gue tuh nggak bakal ikut. Entah mereka udah bangunin terus. Yang gue denger sih beberapa nggak bangunin gue karena dia sepakat karena gua tidurnya pagi buat jagain kontrakan motor. Dia akhirnya nggak apa-apa. Beberapa lagi ada yang maksa gua bangunin gua, akhirnya gua marah-marah gitu. Tapi gua nggak nyadar kalau gua marah-marah. Gua susah dibangunin kan. Gua marah-marah gitu, akhirnya mereka ngelepas. Nah, suatu ketika teman gua ini awalnya teman gua ini balik ke rumah. Bukan dari acara balik ke posko. Bukan, jadi gua dibangunin cuma buat jaga rumah karena pada cabut. Oke. Pada cabut kan. Jadi dibangunin biar ada yang melek buat jagain kontrakan. Iya, akhirnya kemudian gua dibangunin, dibikinin kopi, udah gua ngerokok di depan kontrakan. Iya, oke, Bang. Terus gua nggak ikut juga karena nggak ada motor. Satu motor dibawa balik, dibawa main sama yang punya. Iya. Jadi temen gua main lah, cewek. Oke. Main, habis itu balik malam itu pagi itu balik. Nah, pas balik posisinya gua udah siap gitu. Itu tuh sekitar jam 10-an. Gua udah tanya, "Terah, pada kemana anak-anak? Lagi pada ada kegiatan." Oke. Terus nyusul gak? Boleh nyusul gitu. Terus temen gua si cewek ini namanya Ces, gua manggil Ces ini siap-siap. Oke. Gua siap-siap. Terus gua bilang kan Ces, coba telepon si Mala ini bendahara gua. Coba telepon si Mala, di mana acaranya? Oke. Ditelepon lah sama Ces, telepon kirim share lo. Di chat nggak dibalas, terus ditelepon sekali nggak diangkat, 2 kali nggak diangkat, 5 kali nggak diangkat juga. Di menit kan di ke-6 kali diangkat, tapi nggak ada suara, Tri. Nggak ada suara dan cuma 6 detik, terus dimatiin sama temen gue. Oke. Jadi nelpon ke-6 kali baru diangkat cuma 6 detik terus dimatiin. 6 detik dimatiin lagi. Kedenger suara? Nggak tahu temen gue. Kalau kata temen gue sih nggak ada suara. Oke, nggak ada kan. Ya udah, akhirnya ya udah Ces, gue bilang kayaknya gue masih inget deh tempatnya. Kita cabut aja. Udah. Ini mungkin acara di tempat yang sama. Acara yang beda di tempat yang beda. Gue pokoknya mikirnya gue masih hafal jalan ke tempat yang gue pikir itu acaranya di sana gitu. Pas gue berangkat, teman-teman gue udah pada balik. Ternyata acaranya udah kelar. Terus balik, udah. Berarti Anda tidak keburu ke tempat acara itu? Nggak keburu karena udah pada balik. Terus kita ngobrol. Terus? Baru gue celutukin si Mala. Mal, lu tadi diteleponin si Inces bukannya diangkat? Pas diangkat malah nggak ada suaranya. Lu gimana sih? Lu nggak mau gue ikut acara? Gue bilang gitu. Iya, paham. Terus si Mala bilang gini, lah apaan sih orang HP gue nggak dibawa? Paham lu? Waduh. Apaan orang HP gue nggak dibawa? Dan ternyata HP-nya si Mala itu ada di kamar. Dia nggak bawa HP dia. Iya, HP-nya Mala di kamar. Mala di kamar. Orangnya ikut acara. Yang ngangkat siapa? Nah, itu dia pertanyaannya. Siapa yang ngangkat? Teleponnya si Inces. Sedangkan HP-nya Mala tuh di kamar. Di kamar, tidak diangkat. Iya kan? Pas dicek di HP-nya Inces, itu ada daftar panggilannya ada, tapi di HP-nya Malang nggak ada. Nah, gua nggak tahu tuh itu maksudnya itu karena virus atau karena horor beneran, gua nggak tahu. Iya, Pak. Tapi beneran kayak gitu, Kri. Wah, ini bener-bener
kejadian yang bikin merinding sih sebenarnya. Gue tuh kayak langsung cek, langsung pada panik. Untungnya waktu itu siang ya. Kalau siang masih agak tenang lah. Coba kalau misalkan itu jam 12, jam 1 malam. Pasti itu tiba-tiba posko kontrakan Anda langsung, oh yang bener terah. Oh yang bener apa? Ada apa ini? Tolong Pak RT. Dan gue tuh kan tidur selalu malam, Kri. Tadi yang tadi bilang jam 3:30 lah. Ya, setiap gue tuh tidur pagi jam 5 gitu. Jadi anak-anak itu yang bangunin tuh gue kalau subuh. Oke. Nah, terus gue nggak tahu sugesti gue doang atau gimana ya. Setiap jam 2:30, setiap jam 3, kalau gue mau masuk ke dalam, mau ke dapur atau apa, lampu kamar mandi tuh selalu nyala. Padahal gue tuh selalu matiin. Oke. Jadi gue tuh kan nggak suka cahaya ya kalau tidur ya. Jadi selalu gue matiin tuh semuanya. Bisa udah jam 2 atau apa, tapi jam 3 itu tuh selalu nyala. Pertanyaan gue, siapa yang nyalain? Padahal jadi gini, gue di teras, dan kalau misalnya gue seandainya ada yang masuk ke kamar mandi, itu masih dalam jangkauan gue karena pintu depan tuh nggak gue tutup, jadi kebuka aja, anak-anak tidur di situ. Jadi kalau gue ngeliat ke kiri sedikit, itu kamar mandi tuh udah kelihatan sama dapur. Jadi gue tahu kalau ada yang lewat. Tapi yang gue bingungin adalah kenapa selalu nyala, dan itu terjadi di minggu ketiga. Selama seminggu tuh kayak nyala gitu terus ya, walaupun akhirnya udah enggak gitu. Paham. Pas gue tanya anak, lo bisa di kamar mandi? Ada satu orang yang dia selalu bangun pagi. Tapi pas gue tanya, dia nggak ke kamar mandi. Paham gak lo? Iya. Justru pas dia ke kamar mandi lampunya udah nyala. Nah itu tuh gue bingung tuh. Itu kejadian KKN gue. Kejanggalan yang kedua tadi ya. Emang biasanya kalau misalkan rumah yang sudah lama tidak ditempati, apalagi posko Anda tadi yang katanya udah hampir setahun kan, itu pasti sudah ada penunggunya. Jadi mungkin mereka ingin berkenalan atau menyapa, atau bahkan ingin ikut rapat KKN di kontrakan Anda dengan cara mematikan lampu, dengan cara mengangkat telepon WhatsApp, ya kan? Setan bangsat. Oke. Nah terus gue tuh gue tuh nggak dekat sama warga sekitar, Kri. Oh, Anda di tempat KKN Anda introvert? Gue introvert. Maksud gue gini, gue tuh bagian, maksudnya untuk ngedeketin ke orang-orang sekitar udah ada job desk-nya gitu. Oke, paham. Dan gue tuh kan moto video gitu-gitu doang. Waktu itu gue mikir gue nggak perlu lah. Sampai akhirnya sempat ada momen dimana mati lampu dan mesin air nggak nyala. Akhirnya kita harus ini kan, harus ngambil. Iya, jadi ini kontrakan Anda itu Pak, maksudnya kontrakan berjejer panjang atau cuma satu rumah aja? Satu rumah aja. Rumah isinya 2 kamar. Oke, iya Pak. Jadi dekat rumah sama rumah posko ente sama rumah-rumah lain itu dekat apa jauh? Beda tapi dekat. Iya. Dia rumahnya berdiri sendiri, kayak kalau kayak gini kan, ini rumah sebelahnya ada rumah lagi. Nah, rumah di kontrakan gua enggak. Jadi rumah udah sendiri. Jadi ada rumah pun misah agak jauh lah gitu ya. Jauh, sekitar 5 langkah atau 7 langkah gitu lah. Berarti lumayan. Nah, habis itu gua ngambil air. Dalam keadaan mati lampu tadi. Iya, tapi menjelang maghrib gitu. Menjelang maghrib mati lampu. Sebenarnya mati lampunya dari siang, tapi karena bocah-bocah pada mau mandi, baru ribet tuh jam 4, jam setengah 5 tuh baru ribet. Akhirnya jam 5 tuh gue ngambil air nemenin temen gue. Pas ngambil air gue ngobrol sama orang sekitar situ. Ngambil air di luar rumah kontrakan maksudnya kan? Iya, di musola. Iya, untuk mandi. Oke. Terus gue ngobrol sama beliau, dia bilang, "Dek, gue ngobrol terus akhirnya ada obrolan gini. Kamu nggak digangguin kan sama penunggu sana gitu, Kri?" Waduh. Jadi memang sebenarnya katanya gini, kalau kata orang yang gue ajak ngobrol itu, memang suka ada suara anak kecil dari dalam. Oh alah. Ada suara anak kecil dari dalam rumah itu. Iya. Cuma memang orang sekitar tuh nggak ada yang ngomong gitu, dan gue baru tahu itu. Cuma diem aja. Kemudian pas lagi Anda ngambil air, ketemu sama warga sekitar, baru dikasih tahu. Mungkin kamu nggak digangguin. Iya, kamu nggak digangguin kan? Mungkin suara anak kecil ini adalah bukan efek, adalah mungkin ya pemilik boneka yang tadi Anda mainkan. Terus gue ngobrol, terus gue ceritain tuh kejadian-kejadian itu.
Beberapa temen sih ngerasain Pak, gini-gini ada suara-suara gitu. Terus dia bilang, oh ya udah, tapi kamu nggak ngapa-ngapain bareng-bareng di sana kan? Terus gue bilang ada boneka yang gua mainin, literally gua yang mainin. Iya, sendiri cuma Anda yang mainin itu. Rapat bahkan gua ajak ngobrol gitu, boneka itu. Terus dia bilang gini, simpel aja. Bonekanya balikan lagi ke tempat semula dan jangan dimainin lagi gitu dia bilang. Kenapa Pak? Udah ikutin aja gitu. Dan setelah itu udah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Berarti sumber cerita dan kejanggalan di posko Anda ini dari boneka itu, Pak. Mungkin, gua nggak tahu. Iya benar. Mungkin ya yang ngangkat telepon WhatsApp, padahal HP-nya di kamar, teman Anda tidak bawa HP. Suara-suara anak kecil, kemudian tadi lampu kamar mandi nyala. Mungkin dari situ ya. Ditambah lagi rumah itu sudah hampir setahun tidak ditempati, teman-teman. Jadi wajar lah kalau misalkan memang di situ terdapat penunggu-penunggu atau bahkan mungkin udah jadi markas. Atau bahkan mungkin udah jadi diskotik. Oh iya. Iya kan? Ajep. Oh iya, ada lagi. Okay. Jadi ada temen gua. Di tempat yang sama. Di tempat KKN. Masih di kontrakan. Ini jadi cerita KKN gua nih. Jadi ada temen gua itu, jadi di kamar di situ kan ada 2. Oke. Nah, jadi cewek-ceweknya pun kebagi menjadi 2. Iya. Ada cewek-cewek yang tetap mempertahankan hijabnya. Subhanallah. Ada cewek-cewek yang satu kamar tuh mereka ya udah selau gitu, buka hijab gitu. Nauzubillah. Nah, di tempat ini itu sempit karena mereka berlima, tapi sempit lah gitu. Oke. Sampai akhirnya 2 orang memutuskan untuk tidur di depan. Jadi itu yang pakai kerudung atau yang tidak pakai kerudung? Yang nggak pakai kerudung. Jadi mereka tuh tidur pakai selimutan gitu. Di ruang tamu maksudnya. Di ruang tamu, di tempat cowok-cowok, tapi di tempat cowok-cowok. Gimana? Bukan, maksudnya gini, dia di depan rumahnya, di depan rumahnya, di depan kamarnya. Masih di depan kamarnya. Berarti masih di halaman ruang tamu lah gitu lah bahasanya ya. Tapi yang cowok-cowok tuh agak jauh Iya, gitu. pasti. Nah, kemudian itu jadi teman gue ini lagi bangun karena teman gue kebangun gara-gara ada paha yang ngeganjel di pahanya dia. Paham gak lo? Nah, dia tapi biasanya sebentar. Biasanya ente kalau tidur, maksudnya di kontrakan Anda, Pak. Kalau tidur malam itu, kalau di posko saya ya, poskoan itu biasanya sebelum tidur kita tuh matiin lampu. Iya, kita matiin lampu. Tapi ada satu spot tempat lah, entah itu di dapur atau ruang tamu yang nyala satu. Jadi nggak gelap gulita banget gitu loh. Nah, kalau misalkan di posko Anda seperti itu? Iya, gua gimana? Iya, matiin pasti kan. Jadi enggak, kalau gua tuh yang dinyalain depan. Oke. Karena di situ gua ngedit, gua ngerokok gitu. Iya, depan pasti. Nah, terus temen gue itu kalau nggak salah masih jam 2:30 itu kejadiannya. Jadi teman gue lagi tidur di dalam kamar, tiba-tiba di dalam kamar apa yang kedua orang tadi di depan kamar? Di dalam kamar. Oh, dalam kamar ini. Nah, di dalam kamar. Jadi biasanya urutannya gini, Ences, Yatni, Mala dalam kamar. Terus Puput, Dinda. Nah, jadi sebelahnya Mala itu biasanya si Puput. Oke. Nah, pada hari itu, padahal pada malam itu Dinda sama Puput itu tidurnya di depan. Nah, si Mala ngerasain seakan-akan ada paha di sebelah kanan. Kalau sebelah kiri kan berarti jelas pahanya Yatni dong. Iya. Nah, ini tuh dia ngerasa itu Puput, padahal Puput tidur di luar. Waduh. Nah, jadi kita dia langsung panik gitu. Dia nggak tahu itu apa gitu yang niban pahanya dia gitu. Iya, oke. Tidur barengan, tiba-tiba ngerasa ada kayak nimpah gitu kan, terus ke pahanya, pokoknya entah itu paha atau sesuatu yang berat lah ya kan, entah tangan atau mungkin paha emang paha beneran kan. Apalagi paha ayam mungkin. Nah, bisa kan, paha ayam, sabana bisa. Boleh. Wah, aku sebutkan tuh kan, tolong. Tapi pas pagi-paginya ditanya. Itu pagi-paginya ditanya. Pagi-paginya ditanya, apa? Lu kenapa sih malam tidurnya nggak bisa diem gitu kan? Bergerak-gerak mulu, ya kan? Oh, ternyata pas dia bilang, apaan sih orang gua tidur di luar? Iya. Waduh, berarti itu paha siapa? Apa jangan-jangan paha anak cowok? Enggak. Yang masuk ke kamar kan? Dong. Diam-diam gitu kan? Tahan. Jangan-jangan temen gue ya. Nah kan, ya. jangan-jangan temen Anda nyamar jadi perempuan.
Ya kan? Sini biar Wah, paham. ini parah banget sih itu, pengen gue cari sih siapa itu yang bisa-bisanya. Kenapa nggak ngajak gua gitu? Nah kan, jadi bertiga kan? Iya kan? Iya, kan lebih mantap. Tapi itu bener-bener ngeri banget sih. Entah mungkin emang mereka yang merasakan atau mereka emang ngadi-ngadi ya. Biasanya kan ada orang yang ngadi-ngadi ya kan? Ada. Ya kan, misalkan bener semalam kayak gini, bener gitu. Sambil ketawa-ketawa ngomongnya. Iya. Tapi kalau misalkan emang yang bener-bener merasakan gitu kan, merasakan apa yang dia rasain tadi malam, dia mimik wajah itu pasti panik Panik kelihatan. panik, agak pucat gitu kan, dan agak iya tahu bener semalam gua ngerasain kayak gitu, pasti gitu. Ngomongnya pelan gitu kan, si anak gitu. Coba kalau misalkan yang bohongan beda. Itu dah pokoknya di minggu-minggu terakhir menjelang KKN kelar tuh udah nggak ada, udah bersih. Iya, gitu. udah bersih lah ya. Kalau gua nggak tahu karena gua udah nggak mainin si Uwi lagi atau gimana. Iya, tapi iya. ya pokoknya gitulah. Oke, paham. Jadi mungkin gara-gara boneka tadi ya, boneka yang tadi ente ambil dari boneka cantik dari India itu. Wah bener, boneka Dari cantik. Malaysia sih. Dari Malaysia deh kan. Boneka ini ente ambil, ente bawa kemana-mana, ngedit ada, tidur ada, pas rapat KKN juga ada. Iya. Jadi mungkin ada tamu tuh gua ajak. ada tamu nih. Ada tamu. Lo aja ya, ngomong sama dia, gua ke dapur. Ini ngobrol nih sama sama temen gua gitu, namanya Uwi, kenalan gitu. Iya bang. Gua bercandain. Bonekanya boneka Upin ya. Upin. Padahal bonekanya boneka lucu loh. Iya, bukan Iya kan? boneka-boneka. Iya, bukan serem. boneka kayak boneka Annabelle. Iya kan? Itu kan Orang aneh kadang-kadang banget, dia tuh serem kalau banget. siang bonekanya tuh tiba-tiba gini nih. Nah kan, ayo, kenapa tuh? Ah, Pegel. pegel dia. Makanya kadang-kadang gua ini kan gua Tolong, bang, tolong bang. gitu. Dia. Keram bang, tolong Iya. bang. Gua kasih salam pas dia. Pakain salon. Oh, itu serem banget teman-teman. Cerita dari Fitrah. Cerita langsung yang dia alami dan juga teman-temannya alami. Closing aja dah. Closing aja, boleh. Sebentar. Tadi sebelumnya nama kelompok KKN Anda tuh apa? Renjana 181. Renjana. Oh, Renjana ya. Renjana itu keinginan yang kuat. Subhanallah. Kenapa gue tuh? Karena gue yang ngasih nama. Ya Allah, Anda sendiri yang ngasih nama ya. Tapi sebenarnya sebelum mungkin ketika kita rapat awal pertemuan KKN, itu pasti kita ngerunding nama kelompok kan? Ya kan? Berarti nama yang paling kuat dan dipilih itu Renjana. Iya, karena gue egois. Gue pas KKN tuh egois. Parah emang. Gue bilang, udah ini aja. pokoknya Renjana. Bisa diganti, ini Terus aja. enggak, tapi gue logis juga sih. Gue bilang, ayo coba keluarin nama-nama yang bisa nandingin gitu. Ternyata nggak ada, ya udah. Terus kayak desain kaos gitu. Ya, Gimana desain kaos? Terus pada usul tuh. Iya. Sablonnya depan belakang, terus warnanya biru muda gitu-gitu. Terus gue Ya, bilang, Allah, bilang gini, Di biru muda. gua nggak mau bikin kaos, gua nggak mau bikin kaos KKN kecuali pertama warnanya hitam atau biru dongker. Oke. Dan desainnya simple. Oke. Dua itu kalau lu mau aneh-aneh, gua nggak mau ikut. Gua bayar doang tapi nggak bakal gua pakai. Gua bilang gitu. Oke, paham. Dan Pasti setuju. bayarnya. Dan anak-anak setuju. Mm-mm. Terus gue bilang, terus pas udah kelar KKN baru kerasa. Jadi pas nongkrong gitu, gue baru nyadar ternyata baju KKN gue tuh masih banyak yang pakai karena banyak juga teman-teman KKN lain yang desainnya tuh anjing dah, alay banget itu. Iya, full bener, depan bener. belakang udah gitu warnanya warna kuning, ada yang bikin Allah. PDH. Maksud gue PDH kayaknya ribet banget deh. gue tuh mending ada kaos deh. yang bikin rompi, Pak. Ya Allah, bikin rompi juga Anda Ribet peserta banget KKN itu, atau security parkir Nah, itu Anda dia. ribet banget sampai bikin rompi. Gue tuh karena mikirnya ya buat apa lu keluar banyak terus nggak kepake lagi. Iya, gitu. itu dia. Bahkan Itu dia, banner aja bener. gue bikin satu untuk selama KKN. Selama KKN kan ada pasti kelompok yang setiap acara tuh bikin Ada juga. Anjing boros banget kata gue. Kalau kelompok aneh sih bisa dikatakan kelompok yang cukup rajin bikin banner ya. Oh, lu juga gitu. Bukan karena uang kita banyak atau gimana. Tapi emang ya biar meriah aja gitu kan. Karena kita kan ingin menampilkan terbaik di desa itu kan. Kalau KKN gue tuh kalau gue mikirnya gini sih. Gimana? Daripada lu ngabisin kita tuh meminimalisir budget karena kita tahu nggak semua dari kita tuh orang kaya. Pertama, yang kedua, itu pasti. kalau lu mau meriah tuh nggak Harus melulu, mewah. nggak meriah itu nggak melulu soal banner ganti acara Iya. pakai apa, tapi bisa main konsep kok. Bener. Jadi acara seru atau Bener. enggak tuh tergantung konsep ya.
Dengarkan teman-teman. Kalau konsepnya bisa minimalis tapi meriah, bisa aja kok kalau Bisa teman-teman aja. KKN kooperatif, Iya, terus pada support, inovatif bikin, gitu kan, memberikan karya-karya dan penampilan-penampilan yang hebat di acara itu tanpa mengganti banner yang sudah ada. Itu lebih bagus. Lagi juga orang-orang desa KKN ya, nggak mungkin datang, ih bannernya masa itu doang. Menurut gue kayak jarang. Iya sih. Sekalipun ada 1-2. Bener, iya. Toh kalau misalnya pembungkusan acaranya bagus, ya bagus gitu. Karena kan yang mereka lihat kan bukan banner kita, tapi kinerja kita kepada desa tersebut. Apakah nih KKN cuma numpang doang di desa itu, atau mereka datang untuk memberikan sebuah inovasi baru gitu kan? Kayak misalkan membantu ini, membantu itu, kerjasama sama Karang Taruna. Itu dia teman-teman. Oke, mantap teman-teman. Terima kasih banyak karena kalian sudah nonton video ini, dan terima kasih banyak juga kepada Fitra Maulana, bintang tamu saya di malam hari ini. Untuk teman-teman yang mau mengirim ceritanya, silakan kirim cerita kalian di email Instagram gua, nanti gua tulis di deskripsi, dan juga ke email gua, nanti gua taruh juga di deskripsi. Terima kasih banyak. Gua Maula Faiz Fikri, Fitra Maulana. kita akan berjumpa kembali di video-video horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.